1 Korintus 13 ayat 1-13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang
dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia yang dimiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna. Tetapi jika ia sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan ya, kita pagi ini masih bisa mengikuti ibadah online ini. Tentunya adik-adik semua bersuka cita ya, karena kita bisa mengikuti ibadah pagi ini. Adik-adik, pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yang akan kita bahas adalah menjadi pengikut atau followernya Tuhan Yesus. Adik-adik, mungkin kalian punya Instagram ya. Oke, kita tahu bahwa Instagram itu pasti kita menjadi follower seseorang. Mungkin orang itu pemain olahraga yang handal, mungkin orang itu seorang artis, atau pintar, atau yang mungkin karena kekayaannya. Jadi kalian selalu mengikuti orang itu karena ada hal-hal positif yang kalian lihat. Dan tentunya itu bagus karena itu memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depan. Tapi dalam hal ini adik-adik kita akan bercerita bagaimana kita pengikut atau followernya Tuhan Yesus ya. Kita menjadi atau sebagai followernya Tuhan Yesus. Adik-adik, dalam pagi ini kita akan membahas dari surat Paulus dalam kitab Efesus. Di sini ada dua hal yang kita akan pelajari. Yang pertama yaitu tentang pengalaman yang dialami oleh orang-orang Kristen selama mengikut Kristus pada zaman Rasul Paulus pada waktu itu. Dan menolong para pembaca untuk mengerti apa yang telah dilakukan Allah terhadap hidup mereka. Yang kedua adalah aturan bagaimana mereka harus hidup sebagai orang Kristen. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Paulus menuliskan bahwa perbuatan baik yang dilakukan oleh setiap orang Kristen adalah baik. Ketika kita mengikuti Kristus, perbuatan baik itu, perbuatan kasih itu adalah buahnya ya. Jadi sesudah kita mengikut Kristus, kita bisa melakukan kasih, melakukan kebaikan itu karena kita berbuah di dalam Kristus. Adik-adik, kita tahu tentunya Kristus identik dengan kasih ya. Kristus identik dengan kasih. Di mana ada Kristus, di situ ada kasih ya. Jadi kasih adalah karunia dari Allah. Karena kita sudah menerima Kristus, maka kasih itu akan kita hasilkan. Adalah buah dari pengenalan kita, penerimaan kita akan Kristus. Jadi ini adalah contoh-contoh yang diberikan Rasul Paulus yang harus kita ikuti sebagaimana kita pengikut Kristus yang menjadi teladan hidup kita.
Sebagai pengikut Kristus, yang pertama kita harus ikuti adalah kita harus mengasihi orang lain. Adik-adik, dalam gambar ini kita bisa melihat Yesus sedang membalut luka-luka orang yang sedang sakit. Dia mungkin jatuh dan terluka, atau mungkin orang ini sedang dalam perjalanan yang jauh, jadi dia kelaparan. Jadi Yesus mungkin memberikan dia makan, membalut luka-lukanya, atau Yesus juga mengantar orang itu supaya sampai kepada tujuan. Itulah salah satu contoh yang kita bisa lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Prinsip pertama dalam mengikut Allah adalah hidup di dalam kasih. Kasih itu berbicara sangat besar, adik-adik ya, ketika kita menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa begitu pentingnya kasih itu bagi kita, anak-anak Tuhan? Mari kita buka Efesus 5 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang sudah buka Alkitab, baik saya bacakan ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai penyembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi di sini sebagai pengikut-pengikut Kristus, penurut-penurut kepada kehendak Kristus, yaitu kepada kita anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan minta supaya kita hidup di dalam kasih sebagaimana Tuhan Yesus sudah melakukan kasih-Nya, yaitu dengan mati di kayu salib, memberikan nyawanya, darahnya tertumpah supaya kita hidup, memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, dikatakan di sini penyerahan Yesus, yaitu kematiannya di kayu salib karena kasih-Nya, itu adalah pengorbanan yang harum bagi Allah. Jadi adik-adik, ketika kita memberikan kasih itu kepada orang lain, itu adalah korban yang harum bagi Allah. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau kita memberikan kasih kepada orang lain, itu adalah sebagai korban persembahan yang harum kepada Allah. Jadi kita tahu arti besarnya kasih itu. Kita buka lagi Efesus 4 ayat 32. Saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu di dalam Kristus. Kita harus ramah, kita harus mengampuni, kita harus memberikan pertolongan seperti Kristus memberikan pertolongan, memberikan kasih-Nya kepada kita. Kasih itu dapat dilakukan dengan apa adik-adik ya? Kasih itu dapat dilakukan dengan apa? Nah, Paulus menegaskan perilaku apa yang harus dilakukan sebagai kita orang yang mengasihi orang lain ya. Apa hubungan antara pengampunan dengan keramahan dan hubungan pengampunan dengan belas kasihan? Ya, tentu ada hubungannya adik-adik ya. Keramahan, pengampunan, belas kasihan, tentu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita sudah mengampuni orang lain, tentunya kita menjadi ramah. Kalau kita sudah mengampuni orang lain, tentunya kita ada belas kasihan kepada dia. Jadi itu saling berkaitan. Ada kalanya cara kita menunjukkan keramahan itu dan belas kasihan pertama-tama dengan pengampunan. Tentunya ya, kita ampuni dulu, kemudian kita kasihi dia, kemudian kita berbaikan dengan orang itu. Hal ini tidak mudah memang adik-adik ya, tapi kalau kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, pasti kita bisa. Kalau Tuhan Yesus bisa mengatakannya bisa kita lakukan, kita pasti bisa asal kita mau. Tapi adik-adik perlu kita tahu ya, biar kalian tahu. Sekarang ini banyak orang Kristen rajin ke gereja, rajin mengikuti ibadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, atau rajin sekolah minggu. Bangga jadi orang Kristen ya. Tapi masalahnya apa adik-adik? Tidak ada kasih. Kasih hanya omongan saja ya. Kasih ya kasihan saja. Seharusnya tidak begitu ya adik-adik ya. Kita harus menunjukkan kasih itu supaya orang mengenal Kristus ya. Harus menunjukkan, harus berbuat kasih itu, harus menolong orang lain supaya nama Kristus dipermuliakan.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah ke gereja, tentu kita juga menjadi pelaku firman, yaitu mengasihi. Hidup kita akan bermanfaat adik-adik ketika kita menunjukkan kasih kepada orang lain. Jadi bukan hanya mengasihi kita, tapi mengasihi orang lain seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Maka hidup kita itu pun menjadi berguna atau bermanfaat. Adik-adik, ada apa tanda-tanda yang kita bisa lakukan sebagai pelaku kasih? Apa contohnya adik-adik ya? Yang bisa kita lakukan bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Pertama-tama di sini saya bisa ambil ya. Pertama-tama dan yang utama adalah kita harus menghormati Tuhan Allah kita ya. Dengan cara bagaimana? Lakukan firman Tuhan. Itu adalah tanda kasih kita kepada Allah. Yang kedua yang perlu juga kita lakukan adalah hormati orang tua kita. Dengan cara apa? Menuruti perintah orang tua. Hargai mereka. Jangan suka membantah kepada orang tua. Kalau disuruh ya lakukan. Karena orang tua itu adalah orang yang mengasihi kita. Kemudian yang penting juga adik-adik, tekun belajar supaya nilaimu baik hasilnya. Ya, kemudian lagi mungkin di jalan kalian suka melihat orang-orang yang orang-orang pengemis atau peminta-minta. Kalau kalian punya uang, berilah uangmu. Kalau kalian punya makan, tidak salah berikan makananmu kepada mereka. Yang kemudian lagi seperti dikatakan firman Tuhan, pergi ke panti asuhan, berikan sumbanganmu. Karena apa adik-adik? Ketika kita berada di dalam panti asuhan, kita tertawa bersama mereka, itu menguatkan mereka. Kita berikan mereka makanan, kita berikan mereka pakaian kita yang kita bisa kasih. Kita berikan mereka dorongan supaya mereka semangat dan kuat lagi. Ingat adik-adik semua ya, ketika kita memberikan pertolongan atau berkorban kepada orang lain ya, kita tidak akan kekurangan adik-adik. Karena Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya dari surga. Kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melaksanakan kehendak-Nya melalui hidup kita yang sudah percaya. Kita bersyukur adik-adik ketika kita bisa melakukan kasih itu kepada orang lain ya. Adik-adik, saya perlu ingatkan kembali, omongan kasih tanpa perbuatan adalah bohong ya. Yesus berbuat loh. Apa yang dikatakan firman Tuhan, dalam firman Tuhan itu selalu dilakukan Tuhan Yesus, tidak hanya dengan omongan. Jadi omongan kasih tanpa perbuatan adalah bohong atau omong doang ya. Orang yang tidak punya kasih adalah jahat. Di luar Tuhan Yesus adalah jahat karena Yesus adalah kasih ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita pelajari adalah menjauhi kejahatan. Adik-adik ya, ingat, menjauhi kejahatan. Yesus tidak suka dengan kejahatan ya. Coba kalian ingat adik-adik, kejahatan apa yang kalian pernah lakukan selama hidup ini? Pernahkah kalian mencuri sesuatu? Atau mencuri uang, mencuri makanan, pensil atau apa di sekolah, berbohong kepada mama bapak, apa kepada teman, kepada guru atau siapa? Pernahkah kalian merasa iri atau cemburu atau dengki atau apalagi kejahatan yang pernah kalian buat? Kita manusia cenderung berbuat jahat adik-adik ya. Tapi itu kita bisa hindari ketika kita melekat kepada Tuhan ya. Ketika kita melekat kepada Tuhan, perbuatan jahat itu akan terhapus dari kehidupan kita. Dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, janganlah berikan kesempatan kepada iblis. Iblis adalah penjahat, pembohong adik-adik ya. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi kita harus stay di dalam Tuhan, ingat firman Tuhan. Ingat adik-adik, kejahatan ada di sekitar kita. Kejahatan itu adalah iblis yang mengaum di sekitar kita, yang siap menerkam. Hati-hati. Di dalam Efesus 5 ayat 7 dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan si jahat. Si jahat artinya di sini si iblis, mereka yang penjahat itu. Yang ketiga adalah prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan. Ada prioritas. Kita adalah manusia yang harus punya prioritas. Kita harus punya prioritas atau target yang harus kita lakukan. Jangan seenaknya saja ya. Kita punya target dalam hidup ini. Dalam Efesus 5 ayat 15 dan 16 dikatakan gini ya.
Efesus 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari itu adalah jahat. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Kita punya prioritas, kita punya target dalam hidup ini. Tidak manusia sembarangan. Kita harus hati-hati bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jadi jahat adik-adik ya. Pergunakanlah waktu yang ada ya. Jadi jangan seenaknya saja ya. Paulus mengatakan, mengingatkan kepada kita tentang memanage waktu ya, di sini tadi di ayat 15 16 tadi, pergunakanlah waktu yang ada. Penggunaan waktu itu berkaitan dalam beberapa hal adik-adik ya. Dalam sehari ada 24 jam. Kita harus memanage waktu kita. Kapan saya tidur, kapan saya makan, bermain, belajar, bercakap-cakap dengan orang lain, beristirahat. Harus ada di manage waktunya ya. Harus di manage waktunya sedemikian rupa supaya menjadi manusia yang teratur ya. Kita adalah manusia yang teratur. Kemudian karena hari-hari ini adalah jahat. Hati-hati adik-adik ya. Tadi saya bilang seperti singa mengaum yang ingin menerkam kita. Bodohlah orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermain game. Ayo adik-adik yang suka bermain game. Hanya untuk tiduran terus di kamar. Gak keluar-keluar dari kamar. Hanya untuk ngobrol tidak karuan. Ngobrol aja, tidak ada batas waktu. Hidup kita perlu kita manage. Harus ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Ingat adik-adik ya, hidup ini tidak sembarangan. Kita punya target, kita punya prioritas dalam hidup ini. Harus ada waktu untuk datang kepada Tuhan. Harus ada waktu untuk beribadah. Harus ada waktu berdoa dan baca firman Tuhan. Cari tahu apa itu kehendak Tuhan. Itu sangat penting. Karena itu adalah modal utama dalam kehidupan kita. Karena dari Tuhanlah kita bisa menjadi manusia yang berguna. Di sini dikatakan, tidak memahami kehendak Tuhan adalah bodoh. Tetapi hidup di luar kehendak Tuhan ialah kebodohan terbesar. Jadi cari kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, adik-adik ya perlu diketahui. Kemudian Paulus terus saja menasihatkan kita untuk hidup seharusnya diikuti orang Kristen. Hidup ini harus dijalani dengan hati-hati. Kita bukan manusia sembarangan. Manusia yang teratur, yang mau diatur. Kita sudah ditebus Kristus dengan darah yang mahal. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita melakukan, menata hidup kita. Bagaimana kita harus berbicara. Bagaimana kita harus berbuat kepada orang lain. Mari adik-adik kita lihat seorang yang berjalan di atas tambang ya. Pernah kan kalian melihat orang yang berjalan di atas tambang? Dia berjalan di atas seutas tambang yang di sekitarnya itu jurang. Ya, pernah kalian lihat ya? Orang itu berjalan di atas tambang harus menjaga keseimbangan. Sedikit dia oleng, sedikit dia lengah, dia akan jatuh ke dalam jurang. Sangat berbahaya. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita harus menjaga keseimbangan kita. Bagaimana kita harus tetap ada di dalam Tuhan. Kalau tidak, iblis akan siap menjatuhkan kita. Maka kita harus berjaga-jaga. Jangan bodoh, adik-adik ya. Jangan bodoh, harus berhati-hati. Yang terakhir adik-adik, di sini ada animasi gambaran orang yang tidak mengasihi dan berubah menjadi mengasihi.
kita adik-adik yang kita perlu tahu, kita memerlukan kasih, kita memerlukan pengorbanan, kita memerlukan keramahan kepada orang lain, ramah kepada orang lain. Kita perlu memberikan pertolongan, peduli kepada sesama, jangan egois dan rela berkorban dan lain-lain. Jadilah adik-adik semua, kita semua ini menjadi pelaku kasih sebagai penurut-penurut Allah di dalam Kristus. Mari kita saksikan adik-adik ya. Baik adik-adik, sebagai kesimpulan dalam firman Tuhan pada pagi ini adalah ketika kita menjadi pengikut Kristus, mari kita melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus. Pertama, mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Karena sebagai penurut Allah kita harus menjadi alat Tuhan untuk mengasihi orang lain. Kemudian kita harus menjadi contoh untuk ditiru orang lain. Karena dalam firman Tuhan dikatakan kita harus menjadi seperti surat yang terbuka. Kemudian yang kita harus jauhi adalah kita harus menjauhi kejahatan. Karena Allah tidak menginginkan kita melakukan kejahatan. Tuhan Yesus adalah kasih. Dan siapa yang mengasihi Tuhan Yesus harus hidup di dalam kasih. Kasih harus dibarengi dengan pengorbanan, dan kasih tanpa perbuatan adalah bohong. Terima kasih adik-adik semua, kiranya firman Tuhan kita renungkan dan kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu membuahkan di dalam hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu menjadi alat-Mu untuk mengasihi orang lain. Tuhan berkati adik-adik kami semua, supaya mereka semakin tekun dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, menjadi anak yang baik, yang rela berkorban, yang selalu menunjukkan betapa baiknya Tuhan itu, dan mereka juga melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, berkati mereka semua supaya mereka terus dalam setianya, dalam kasihnya kepada Tuhan, mereka boleh berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Kak Marta ulangi sekali lagi ya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dihafal ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati.
Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Bersama Dia